Hai guys, welcome back to channelnya Tiasio. Jadi kali ini aku bakalan ceritain ke kalian tentang lika-liku aku masuk ke universitas di Rusia. Jadi pada saat dulu itu aku tuh emang pengen nyari beasiswa gitu kan guys. Nah terus kebetulan lagi nyari-nyari tuh kayak beasiswa yang paling cocok gitu, yang kayak bisa ngasih 100% beasiswa tuh cuma beasiswanya Rusianya ini doang. Karena kayak pas tuh aku ngeliat di Tokyo, di mana lagi di New Zealand, Australia, itu tuh kayak beasiswanya paling besar tuh kayak 50% doang gitu kan guys. Nah jadi karena aku nemuin beasiswa Rusia ini nih, aku langsung kayak googling Rusia tuh kayak gimana. Karena sebenarnya aku nggak pernah kepikiran gitu loh Rusia tuh kayak gimana, terus kayak itu di mana. Jadi aku coba lihat itu apa, jadi aku coba lihat dan yang pertama aku lihat tuh YouTube-nya si Turah itu, dan menurut aku kayak semuanya tuh kayak baik-baik aja, cuma ya kita pasti harus belajar bahasa Rusia gitu kan guys. Nah jadi tahap pertama yang aku lakuin itu ya pastinya aku harus daftar beasiswanya dulu. Habis itu aku daftar, lengkapin semua dokumen gitu. Habis itu baru aku nunggu diterimanya. Nah setelah itu kayak kurang lebih prosesnya nunggu beberapa bulan gitu. Habis itu terima visa, terus dapat invitation letter, baru kita bisa lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua itu kita berangkatnya ya guys, berangkat ke Rusianya gitu. Nah pada saat aku berangkat ke Rusia ini tuh aku sama teman-teman Indo yang lain juga, jadi aku nggak sendirian aja. Dan teman-teman Indo yang lainnya tuh untungnya mereka ada yang satu kota sama aku, itu namanya Kak Kris. Jadi kita bareng-bareng ke Toms, terus kita dijemput sama kakak senior yang udah ada di Toms gitu guys. Dan setelah dijemput itu kita dibawa ke asrama untuk ngurus-ngurus dokumen, ngurus-ngurus asrama gitu. Nah itu yang pertama, yang berarti udah ketiga. Sekarang yang ketiga, setelah kita udah berangkat dan sampai di Rusia gitu guys, yang ketiga itu kita harus ngurus tentang program bahasa Rusianya gitu guys. Nah itu kita harus ngelewatin ini dulu karena ini tahap paling penting. Karena kalau kalian misalnya nggak bisa bahasa Rusia itu bakalan super kacau ya pada saat kalian belajar di fakultasnya. Karena kayak semua pelajaran tuh dijelasnya pakai bahasa Rusia, nggak ada lagi kalian kayak dibantu, oh ini tuh maksudnya ini atau apa gitu. Jadi karena kalian kayak bakalan dianggap kalian tuh orang Rusia juga, jadi gurunya bakalan ngomong kalian tuh kayak selayaknya orang Rusia. Jadi menurut aku ya, pada saat kalian di program belajar bahasa Rusia ini, kalau bisa kalian tuh ngomong sebanyak-banyaknya sama orang Rusia. Jadi nggak perlu takut gramarnya salah atau apapun, yang penting kalian harus latihan. Selama orang Rusia paham tuh nggak apa-apa guys, nggak perlu gramarnya perfect juga. Karena aku sendiri juga kayak masih nggak yang sempurna itu, tapi aku bisa ngomong gitu. Karena itu yang paling penting. Kalau kalian belum bisa itu, menurutku nanti bakalan kesusahan. Karena pada saat di universitas, kayak misal kalian ditanya dosen nih, kayak ada pertanyaan mendadak, kalian bakalan kesulitan untuk jawab gitu loh, karena kalian takut gramarnya salah atau kalian kurang latihan bahasa Rusianya. Jadi menurut aku lebih baik pada saat kalian program bahasa Rusia ini tuh bener-bener diperhatiin, bener-bener dipelajarin, bener-bener coba latihan sebanyak-banyaknya gitu. Carilah orang-orang Rusia gitu ya, yang pengen kenalan sama orang asing atau pengen belajar bahasa Inggris, kalian langsung jadi kayak temenan gitu lah pokoknya, supaya kalian latihan. Itu pokoknya paling penting. Nah terus sekarang tahap ke berapa tadi, 4. Itu tuh kalian harus siap untuk masuk ke, antara kalian daftar S1, S2 atau S3, itu kalian harus masuk ke univnya. Jadi kalian harus siap pada saat pelajaran di univ. Jangan sampai kalian keteteran ya guys, karena kan di uni itu
setiap jurusan beda-beda, ada yang setiap minggunya tuh ada kayak tes, ada yang setiap minggunya lebih santai, ada yang setiap minggunya dikasih project-project gitu ya, apalagi yang orang-orang IT. Jadi kalian harus bener-bener perhatiin. Nah, kalian tuh biasanya dapat informasi dari sebuah aplikasi ya. Sejauh ini pengalaman aku juga kan, orang Rusia tuh pada pakai aplikasi namanya VK. VK ini tuh kayak pokoknya kayak app yang dipakai untuk chat-chat sama guru, chat-chat sama teman-teman kelas gitu. Nah, itu harus kalian perhatiin deh, di situ bakalan banyak harusnya informasi yang kalian perluin. Terus tahap terakhirnya adalah enjoy your university life, guys. Jadi kalian harus belajar juga dan harus ada senang-senangnya juga. Jadi jangan terlalu takut, pokoknya tetap semangat. Nggak usah terlalu pusing-pusing gimana. Kalau misalnya kalian nggak paham, langsung aja tanya. Di Rusia itu orang nggak ada yang ngejudge, kamu nanya ini, kamu nanya itu, nggak ada. Mereka nggak peduli gitu. Pokoknya kalian harus serap informasi sebanyak-banyaknya, pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan tetap semangat. Thank you guys, see you.